warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feraja Citaraya dari kelas 92. Saya akan menceritakan sebuah kisah dari Sumatera Barat di daerah Padang. Lalu di sebuah perkampungan nelayan pantai Air Manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mandi Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Mandi Bunda. Mandi Rubaya sangat memanjakan anaknya dan sangat menyayangi anaknya. Mandi Bunda adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Rubaya sudah tua, dia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Pada suatu hari, Mali jatuh sakit yang amat keras sampai nyawanya hampir melayang, namun dia berhasil diselamatkan berkat kerja keras ibunya. Setelah sembuh sakit, dia semakin disayang. Kini Mali sudah dewasa. Dia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota karena pada saat itu di pesisir pantai ada sebuah kapal besar yang merapat. Jangan Mali, aku takut terjadi sesuatu padamu di tanah rantau sana. Mari saja ibu di sini, ucap ibunya dengan sedih setelah mendengar anaknya yang ingin merantau ke kota. Jangan jadi apa-apa bu, aku ini kesempatan kita bu, satunya kan jalan-jalan sebuah kapal besar merapat di atas di sisi pantai kita. Mali ingin mengubah nasib kita bu, izinkanlah, perintah Mali sambil memohon. Baiklah ibu izinkan, hati-hati ya nak, ibu akan selalu menunggumu nak, kata ibunya sambil menangis. Meskipun dengan berat hati, Mandi tetap mengizinkan anaknya untuk pergi ke tanah rantau dan dia menyiapkan nasi bungkus berpisah sebanyak 7 bungkus. Ini nak untuk selama perjalanan, kata ibunya sambil menyerahkannya kepada Mali. Setelah itu Mali pergi ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Beberapa waktu kemudian, setiap ada kapal besar yang merapat, dia selalu menanyakan kabar anaknya. Apakah kamu melihat anakku, Mali? Tanyanya. Dia menanyakan itu kepada awak kapal dan setiap dia menanyakan, tidak pernah ada yang mengetahui keberadaan Mali. Mali tidak pernah menitipkan pesan atau barang apapun kepada ibunya. Tahun-tahun Mandi terus bertanya, namun tak pernah mendapatkan jawaban sampai dia menua dan kini dia jalannya sudah mulai membungkuk. Pada suatu hari dia mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Mali. Nahkoda itu membawa kabar bahagia kepada Mandi. Mandi, tahukah kamu, anakmu kini telah menikah dengan seorang gadis cantik dari keturunan bangsawan, ucapnya saat itu. Mari, kapan kau pulang? Kedua, rezekinya setiap hari dan setiap malam. Mari, kapan kau pulang? Ibumu sudah semakin tua, cepat kesini nak. Rezekinya pilu setiap malam. Dia yakin anaknya pasti akan pulang. Dan benar saja, suatu hari di sisi pantai dia melihat dari kejauhan ada sebuah kapal besar yang berlayar menuju pantai. Pelaku berkumpul, mereka mengira kapal itu milik seorang sultan. Mereka menyambutnya dengan bahagia. Mandi pun juga ikut bergembira mendengar hal itu. Dia selalu berdoa agar anaknya kembali ke miliknya. Namun sejak sampai berbulan-bulan sejak Mandi mendapat kabar dari nahkoda itu, Mali tidak pernah pulang. Kapal itu merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Wajah mereka ceria dengan senyum karena disambut bahagia dengan masyarakat. Dia juga ikut berdasarkan mendekati kapal.
lelaki yang ada di kapal tersebut. Dia sangat yakin bahwa lelaki tersebut adalah anaknya Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh menyambutnya, ibu Malin langsung mengebit Malin dan memeluknya dengan erat. Dia takut akan kehilangan anaknya lagi. Malin, kau benar anakku kan Malin? Kenapa kamu begitu lama? Kembali ke sini, kata ibunya sambil menangis tangis karena bahagia. Malin terkejut karena dia dipeluk oleh wanita tua yang memakai jubah cantik. Dia tidak percaya bahwa itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, ibunya menunda sambil berkata, wanita tua inikah ibumu? Kalau kamu bohong itu, dulu kau bilang ibumu bangsawan seperti diriku. Nah, ibunya, dia langsung mendorong ibunya sampai terguling ke pasir. Wanita gila, itu bukan anakmu, ucapnya kasar. Dia tidak percaya dengan perilaku anaknya. Dia berkata, Malin, Malin, aku ini ibumu. Mengapa kamu jadi seperti itu? Malin pun tidak menghiraukannya karena dia malu kepada istrinya dengan kondisi ibunya seperti itu. Lalu Mande pun jatuh pingsan, dan setelah dia sadar, kapal yang dinaiki oleh Malin sudah pergi jauh. Hatinya perih dan sakit. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, jika dia memang bukan anakku, maka aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi jika dia adalah anakku, kutuklah dia ya Allah. Amin, ucapnya sambil pilu menangis. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba langit pun berubah menjadi gelap dan tiba-tiba Malin berubah menjadi batu. Dan selesailah kisahnya. Amanat dari kisah ini adalah jangan durhaka kepada orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum.